Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Imanti, asal sekolah dari SMAN 1 Cariu, LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 2438954. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah memecahkan masalah matrik dengan menggunakan metode creative problem solving. Terima kasih banyak. Mari kita akan saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Ya, gimana anak-anak di kelas 11 ini? Kalian sudah merasa nyaman? Ya, tentunya walaupun berpisah dengan teman-teman yang lama ya, kalian dapat bertemu dengan teman-teman yang baru ya. Ya, sudah berkenalan semuanya? Sudah kenal semuanya? Ya. Oh, kalau begitu sekarang kenalan dengan ibu. Karena walaupun ibu sering hilir mudik di sekolah, kalian belum pernah belajar sama ibu kan? Ya, nah sekarang kita perkenalkan ya. Nama ibu Ranti Imanti, kalian panggil aja Bu Ranti ya. Nah, ibu memegang mata pelajaran matematika wajib. Nah, jadi selama setahun ini, kalian belajar matematika wajibnya sama ibu ya. Nah, seperti itu. Sudah dipilih ketua kelas? Oh, sudah. Kalau seperti itu, mari kita berdoa ya, supaya belajar kita lebih berkah. Untuk ketua kelasnya, Ibu minta untuk dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa di sini yang bersedia jadi dirijen? Ya, silakan ke depan. Teman-teman, dimohon untuk berdiri sebentar. Hadapnya ke depan ya. Hiduplah Indonesia Raya Tudua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, dimohon duduk kembali. Terima kasih Zahra. Nah, ya, karena ini pertemuan kita, Ibu mau ngabsen kalian ya. Nah, supaya Ibu lebih kenal, karena kalau tak kenal, maka sayang. Ya, baik ya. Adi Septiawan. Oh ya, ini Adi. Almira Ade.
Ya, Andika. Ya, Arisma. Baik. Atika. Ya. Bahrul. Ya. Selo. Baik. Danar. Danar sakit. Sudah lama sakitnya? Oh, baru sekali ya. Dede? Oh ya. Destika? Oke. Dina? Baik. Neng? Iya. Fahmi? Ya. Fitria? Baik. Jimel? Ya. Hilda? Ya. Kayla? Baik. Lintang? Iya. M. Pinky? Mayang? Ya. Muhammad Azirwan? Ya. Muhammad Rikam? Ya. Muhammad Arya Fikri? Baik. Muhammad Messi? Ya. Najwa Kaila? Ya. Niki? Baik. Nina? Oh, ini Nina. Pipi? Baik. Reval? Ya. Sinta? Baik. Siti Hapidatu? Ya. Siti Nur Aida? Baik. Sukma? Ya. Syakila? Tiara? Zahra? Nah, baik. Kita mulai saja ya proses pembelajaran kita. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan sekarang adalah matriks. Nah, kalian pernah dengar nggak? Pernah? Kapan dengarnya? Oh, kelas 10 sebelumnya sudah ada, mungkin hanya pengantarnya saja ya? Nah, ya, sekarang kita belajar lebih mendalam. Nah, sebelum belajar, Ibu punya kata-kata motivasi dulu untuk kalian ya, supaya lebih semangat. Ya. Orang yang pintar akan kalah dengan orang yang rajin. Seperti itu. Ada yang paham? Nah, orang yang pintar itu akan kalah dengan orang yang rajin. Karena kalau pintar tidak di apa sih namanya tah? Tidak diasah, nah tidak akan tumbuh kesuksesan, prosesnya tidak ada. Jadi kita harus rajin. Agar kita rajin, Ibu punya tips. Nah, kita harus melaksanakan apa? 3M. Apa itu 3M? Nah, ini waktu Ibu sekolah dulu ya, Ibu menerapkan ini. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Jadi ketika rajin, kita nggak usah nunggu teman kita rajin ya. Kita mulai dari sendiri-sendiri. Lalu, mulai saat ini. Jangan nunggu esok, jangan nunggu masa depan gitu ya. Jadi mulai saat ini. Dan apalagi M1 laginya? Mulai dari hal terkecil. Nah, rajin itu dimulai dari hal terkecil. Misalnya bangun pagi. Kebetulan di tahun ajaran baru sekarang kita masuknya lebih pagi ya. Pukul 7.30 ya. Jadi kita bangun lebih pagi seperti itu. Jangan ada yang kesiangan lagi. Kita harus apa? Disiplin gitu ya. Jadi untuk rajin kita butuh 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Kita lanjut anak-anak. Nah, ini matrik ya. Tujuan pembelajaran kita saat ini yang akan Ibu sampaikan yaitu memahami kesamaan matrik. Yang kedua, kita mengetahui jenis-jenis matrik berdasarkan ordo dan elemen penyusunnya. Yang ketiga, kita mengetahui matrik transpos. Dan yang keempat, kesamaan dua matrik. Lanjut ya. Nah, ini matrik dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Itu dapat didata loh di dalam sebuah matriks. Contohnya, jika kamu di sekolah, kamu akan diabsen nih oleh gurumu. Ada temanmu yang sakit, ada yang izin, dan juga ada yang alfa. Dan setiap akhir semester, itu akan rekapitulasi oleh gurumu. Contohnya seperti yang ada di tabel ini. Nah, untuk menyederhanakan datanya, itu kita dapat menuliskan jumlah-jumlah yang sakit, yang izin, dan yang apa dari setiap temanmu.
Kita dapat menuliskannya ke dalam sebuah matriks. Seperti ini. Sederhana bukan? Nah, itu ya. Jadi, kegunaan matrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Untuk apa? Iya, betul. Mempermudah data. Datanya jadi mudah dibaca. Terus apa lagi? Menyederhanakan sesuatu yang rumit ya. Ya, seperti itu ya matrik ya. Agar lebih semangat, coba nih. Ibu akan menerapkan konsep matrik ini dalam kelas ini. Coba kalian berdiri semuanya. Hadapnya ke depan ya, anak-anak ya. Hadapnya ke depan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, waktu kelas 10 kalian sudah belajar bilangan kan? Ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan ganjil, dan ada bilangan genap. Nah, sekarang Ibu minta di sini ya. Jadi gini permainannya hanya tepuk tangan ya. Seperti itu. Yang bilangan ganjil kalian tepuk tangan, yang bukan bilangan ganjil tidak usah. Misalnya Ibu mulai dari angka 20 ya. Bilang. 21 gitu ya. Bisa? Lanjut. 1 2 3. 20. 22. 25. 26. 30. 31 ya. Mulai tidak konsentrasi semuanya. 34. Ya. 36. Nah, itu nanti dikena hukuman ya, sama kita bareng-bareng kita hukum ya. Ayo, ayo. Terus lanjut. 8. Ya, udah semuanya ya. Nah, gitu permainannya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang duduk lagi. Nah, ya, dalam kelas ini ya, berarti terdiri dari berapa kolom dan berapa baris? Ya, baris itu yang mana, kolom itu yang mana? Seperti yang matrik kan, kalau kolom itu yang ke bawah, terus kalau baris itu yang ke samping. Berarti kelas ini juga berbentuk matriks ya. Ya, coba sekarang di sini ya. Berarti baris pertama yang mana? Yang ini. Jadi ada berapa baris? 8. Kalau kolomnya ada 4. Berarti terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Paham semuanya? Jadi konsep matrik itu merubah data yang banyak itu ke dalam tabel, lalu dibuat ke dalam kolom. Ya. Nah, ini anak-anak definisinya. Matrik adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom, membentuk susunan persegi panjang atau persegi. Nah, gitu ya. Ini baru pengertiannya. Nah, sekarang agar kalian paham lebih dalam, Ibu akan mengelompokkan kalian ya untuk mengerjakan LKPD atau LKS. Karena kalian baru ketemu sama teman-teman sekarang ya, kelompoknya yang tempat duduk yang dekat aja ya. Ada. Ibu bagikan LKPD-nya ya anak-anak. Nah, ada di sini dulu. Silakan dipelajari. Sebelah sini. Mau dibuat ke dalam 5 sampai 6 orang ya. Berarti di sini ada berapa kelompok? 2. 1 2 3 4 5. Mana aja? 6 terus 6. Baik, siap. Terus ini. Ini yang Cleo dulu nih, Cleo. So, dari belakang dulu ya. Nih. Sebelah sini. Lalu sebelah sini dan sebelah sini ya. Nah. Baiklah anak-anak, silakan kerjakan dan diskusikan bersama teman. Ini adalah materi nyata tentang konsep matrik ya. Nah, selama 20 menit ya. Hanya 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Dua puluh menit.
LKS ini terdiri dari beberapa subbab ya, tentang konsep, terus tentang transpos, jenis-jenis dan sebagainya. Coba kalian pelajari dengan teman-teman ya. Benar, bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Ini kelompoknya berarti sama yang depan ya? Iya. Gimana? Udah bisa dipahami belum? Udah. Wah, keren. Udah ngejarin satu soal ya? Iya. Udah bisa lebih memahami ya. Diskusinya, berarti ini berhadapan-hadapan gini? Iya. Udah. Bu, itu gimana, Bu? Yang mana? Aduh, Bu. Ini, Bu. Nomor 3, Bu. Baik. Ini tentang Persamaan. kesamaan ya? Oh, iya. Kesamaan dua matrik. Ya, berarti kalau kesamaan itu apa? Ini bermulanya dari sini nih kalau kesamaannya. Dari sini. Mana? Bukan yang ini ya? Nah, yang ini kesamaan. Ya, berarti kalau sama itu apa? Posisinya ini sesuai. Mau posisinya sama berarti ordonya sama ya. Iya. Dan Yang mana? dan nilai setiap elemennya Nilainya sama. sama. Nah, ini tinggal diisi sama kamu. Berarti ini berapa? 3. Iya, di sini berarti 3 ya. Ini 9. Iya, seperti itu ya. Silakan lanjutkan ya diskusinya. Ya, sama-sama. Gimana Dede, ada masalah tidak? Belum ada. Jika ada kesulitan selama berdiskusi, boleh bertanya ya sama Ibu ya. Kalau sedang berdiskusi boleh kok ramai juga. Ya. Silahkan.
Nah, ini ketua kelompoknya siapa? Dikam. Oke, Dikam. Berarti Dikam harus mengajarkan juga ya sama teman-teman yang lain ya. Jadi jangan hanya mengerjakan sendiri ya, Dikam ya. Caranya Kalau kelompok ini, ketua kelompoknya siapa? Lintang. Oh, sama ya, Lintang juga berbagi ya, ajarin teman-temannya ya. Kalau belum paham, kalian tanya aja ke Lintang. Kan sebagai ketua kelompok ya. Oh itu yang Sini siapa ketua kelompoknya? Arya. Arya, baik. Arya ketua kelompoknya. Bisa, udah paham? Udah. Udah. Kenapa? Wah, iya bener sih ya tadi harusnya ya. Ya baru inget ya nggak apa. dua itu gini ya Bu. Mana? Nah, kan ini Iya. yang tadi 2 4. Ya. Iya. Benar Bu. Bener. Benar-benar. Ibu. Ya, nanti tinggal diajarkan teman-temannya ya, Arya ya. Ya, Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Di sini ketua kelompoknya siapa? Sukma. Oh, di sini ketua kelompoknya Sukma. Tadi udah ya Sukma ya, dijelasin teman-temannya. Kalau di kelompok ini siapa ketua kelompoknya? Nina. Baik. Nina. Ketua kelompoknya Nina. Ibu, mau bertanya. Ya. Kalau bilangan prima itu berarti bilangan yang tidak bisa dibagi sama bilangannya sendiri. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dia sendiri. Dimulai dari angka berapa? Dari angka 3. Dari angka 2. Iya, 2. Gitu. Kenapa 2 juga hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2 sendiri? Walaupun dia bilangan genap. Kebanyakan sih kesini bilangan ganjil, tapi hanya 2 bilangan genapnya. Tapi dia spesial. Iya, sangat spesial. Iya, iya. Spesial. Iya. Waktu pengerjaan Kalisa 9 menit lagi ya. Ya. Silakan kerjakan dengan serius dan dipahami. Karena ini adalah konsep matrik. Ya. Kalau udah paham ini, semua soal juga paham. Ya. Ya. Hai, gimana? Seru nggak belajar matrik? Nah, ternyata matrik itu banyak kegunaannya. Nah, yang digunakan dalam apa? Dalam komputer. Jadi kalian tahu nggak Photoshop? Yang untuk memperbesar dan memperkecil itu pakai matrik. Nah, cuman itu lebih kepada nanti aplikasi digitalnya ya. Pemrograman juga pakai matrik. Iya, coding-codingnya gitu. Jadi pakai matrik. Ya, itu nanti lebih kepada transformasi geometrinya pakai matrik gitu. Keren kan ya ilmu matrik itu? Sudah paham belum? Sudah. Sudah jelaskan. Lagi bertukaran soal sama Gmail. Oh gitu, lagi pertanyaan soal. Ya. Berarti udah paham ya? Apa kegunaan matrik? Pernah banyak baca nggak atau pernah searching nggak? Kenapa? Mempermudah Data ya. Nah, ada yang lebih keren, Mes. menyelesaikan ini apa? Bukan, ini tuh Linear. ya bisa itu benar.
Itu dalam jual beli ya, dalam ekonomi bisa menggunakan matrik ya. Ada lagi yang lebih bagus Mas. Dalam sistem pemrograman. Kita ternyata menggunakan matrik kayak apa sih? Photoshop gitu, memperbesar atau memperkecil. Gambar itu pakai matrik programnya. Cuman kita nggak ngeliat aja gitu kan. Itu apa bilangan non-binary 0101. Iya, kan itu softwarenya ya, jadi kita nggak paham. Ya lanjutkan diskusinya. Deketan dong, diskusinya deketan dong, jangan jauh-jauhan. Kenapa? Kenapa, Des? Bilangan 15 maksudnya gimana? Buatlah matrik yang terdiri dari 5 baris sampai jawab dengan bilangan 15 bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? Apa pengertiannya? Nih, ini pelajaran kelas 10 bilangan prima. Ya, apa Fahmi bilangan prima? Lupa. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa dibagi dengan yang lain. Kalau dibagi dengan angka lain, dia itu jadi Mes, bilangan prima apa? Nah ya, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Jika dibagi dengan bilangan lain menghasilkan desimal. Ya, jadi tidak menghasilkan bilangan bulat. Nah, jadi dimulai dengan angka berapa? Bukan. Bukan. Ayo. Ayo. Dimulai dari angka 2. Nah, terus angka berapa lagi? 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena bilangan prima yang genap itu hanya angka 2, sisanya bilangan ganjil. 3, 5, berapa lagi bilangan prima? Nah, berapa lagi? Nah, dalam LKS itu ya, ini kan udah ada 2 kelompok yang bertanya ya. Coba sebelum mengisi yang masalah itu. Bilangan prima itu apa? Itu pelajaran kelas 10 ya, tentang ayo bilangan prima. Apa? Tadi apa? Bilangan. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Ya, dimulai dari angka berapa? 2. Kenapa angka 1 tidak ikutan? Karena angka 1 bisa membagi semua bilangan. Jadi dia nggak diajak ya. Jadi dimulai dari angka 2. Ya, yang diajak dari angka 2. Nah, seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil. Kecuali angka 2. Nah, dia bilangan genap sendirian. Ya, gitu ya. Paling keren ya. Ya, jadi angka berapa aja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11. Anak-anak, ini ada yang bilang 9. 9 bilang bisa dibagi 3. Jadi dia tidak bisa dibagi. Jadi dia bisa dibagi 3, bukan hanya bisa dia bagi angka 1 dan dirinya sendiri, gitu ya. Lalu bilangan prima tersebut dibuat ke dalam apa? Matris. Seperti itu ya. Nah, paham ya? Sok, itu nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Soal nomor 4 silakan. Yang belum paham bilangan prima sekarang jadi paham. Ya, kenapa? Arya? Ya. Ini kan yang lain mah kayak di sini 5, terus di sininya beda bilangannya. Terus di sini yang 7 di jadi. Ini maksudnya lihat Bapak ini. Persamaan 2 matrik. Kesamaan 2 matrik. Berarti di sini pengertiannya apa? Asal sama kan nilainya sama. Nah, apa? Nilainya sama, satu lagi ordonya harus sama. Makanya bilangannya nggak usah sama, tapi nilainya yang harus sama. Tapi sama pun nggak apa-apa kan? Sama pun tidak apa-apa. Berarti ini berapa? 7, ini 7 lagi. Boleh nggak di sini akar 49? Boleh. Atau 14 dibagi 2. Boleh kan? Atau 3,5 dikali 2. Banyak kan hasilnya di situ ya? Seperti itu ya.
Udah selesai ya? Hampir semua kelompok? Ada yang belum? Oh, masih ada waktu 4 menit lagi ya. Udah selesai semuanya? Ya, tersisa sih 2 menit lagi, tapi kalian karena sudah pada selesai ya? Ya. Baik, semuanya lihat ke depan, ke sini. Isi LKS kalian seperti ini kan? Ya. Ini untuk masalah yang pertama, mengenai apa? Anak-anak, konsep matrik. Sudah dibaca soalnya? Sudah. Dari sekian kelompok ini, ada yang berani menjelaskan kepada teman-temannya mengenai konsep matrik dari permasalahan yang sebenarnya kita buat ke dalam model matrik. Ada yang berani? Lintang. Nah, silakan Lintang. Kalau keburu. Kalau keburu waktunya, nanti kita bahas ya. Nih, langkah pertama yang dilakukan Lintang apa? Membuat tabel.
biar permasalahannya lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai soal nomor 1. Teman-teman, jika kita lihat pada nomor 1 ini, kita diminta untuk membuat tabel dari sebuah data. Data tersebut berisi kandungan lemak, protein, dan kalori dari 4 jenis daging, yaitu ayam, bebek, kambing, dan sapi. Cara mengerjakannya adalah dengan menulis kembali informasi yang ada pada soal ke dalam tabel. Yang pertama, di sana terdapat data daging ayam. Di sana tertulis bahwa lemaknya 25, proteinnya 18,2, dan kalorinya 302. Untuk mengerjakan data-data selanjutnya dapat dikerjakan seperti cara yang sebelumnya. Kemudian pada soal nomor 2 kita diminta untuk menuliskan kembali susunan bilangan ini ke dalam bentuk matriks. Caranya adalah menuliskan kembali angka-angka yang ada dalam tabel. Kita hanya perlu menambahkan kurung pada sisi kiri dan sisi kanannya. Kita juga dapat menggunakan kurung biasa yang seperti ini. Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Simbolannya? Kemudian soal yang ketiga adalah ditanyakan berapa banyak kolom dan baris pada matriks di sini. Nah, teman-teman, yang disebut kolom itu dari atas ke bawah. Ini kolom. Dan dari kiri ke kanan itu disebut dengan baris. Jadi kita hanya perlu menghitungnya saja. Di sini ada 1, 2, 3, berarti 3 kolom. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 baris. Jadi ordernya 4 kali 3. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan mengenai pengertian dari matriks. Nah, teman-teman, matriks adalah sebuah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Lintang. Paham dengan apa yang disampaikan Lintang? Ini materi pertama yaitu tentang konsep matrik. Nah, mulai dari sini ya. Definisinya tadi sudah disampaikan ya. Apa kata Lintang? Susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom. Di sini baris itu yang horizontal ya. Terus kalau kolom yang vertikal. Boleh Kak? Lalu lanjut. Ordo. Nah, di sini yang pertama tadi pengertian,
Yang kedua di sini ditemukan apa? Ordo. Pengertian baru ya. Tadi definisinya, sekarang ada istilah ordo. Apa itu ordo? Ukuran dari matrik, banyaknya baris dan banyaknya kolom yang dimiliki matriks yang bersangkutan. Nah, di sini ordonya, barisnya ada berapa? 4. Terus kolomnya ada? Ya, jadi ordonya adalah 4 kali 3. Gitu ya, anak-anak. Nah, coba sebelum ke subbab yang kedua, Ibu punya sebuah tabel ya. Ini tabel apa? Ada bilangan pangkat, logaritma. Nilai ya, nilai. Ini adalah nilai dari 5 orang siswa ya, mengenai beberapa bab dalam pembelajaran matematika. Ada bilangan pangkat, ini pelajaran kelas 10 ya? Terus logaritma, SPLDF itu apa? Ayo. Nah, betul. Lalu apa lagi? Nilai mutlak. Nah, siapa yang berani membuat ke dalam bentuk matrik ini? Ada yang bisa gak? Mau? Sok. Ikram ya? Nah. Malum kan kita pertemuan pertama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Al-Bihar, saya dari perwakilan kelompok 5. Jadi sama kayak yang dikerjain Intan tadi, kita lihat dulu data-data yang ada dalam tabel. Misalkan itu di baris 1 ada 65, 70, 80, dan 50. Lalu di baris kedua ada 75, 62, 81, dan 73. Di baris ketiga ada 85, 77, 84, dan 78. Selanjutnya di baris keempat ada 45, ada 55, 78, dan 68. Yang terakhir di baris kelima ada 90, 72, 82, dan 88. Untuk membuat data-data berikut menjadi sebuah matrik, kita hanya harus menambahkan kurung saja di luarnya. Seperti ini. Dan untuk menghitung ordonya, kita hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jadi ordonya pertama ada 5, terus sekali kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ordernya 5 kali 4. Ya, Ada yang mau ditanyakan? paham tidak? Paham. Terima kasih, Ikram. Ya, tepuk tangan untuk Ikram. Nah, paham ya? Itu mengenai konsep matrik dan ordo. Kita lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, kita lanjut. Yaitu tentang apa? Jenis-jenis matrik. Ini LKS bagian 2 ya. Di sini di kelas ada yang mau menjelaskan tidak? Yang berani menjelaskan tentang jenis-jenis matrik dari hasil diskusi kalian? Oh, Nina, silahkan. Tepuk tangan buat Nina. Boleh. Silahkan. Boleh dihapus. Sudah paham kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kina Hayati. Saya akan mewakilkan kelompok 4 untuk memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis matrik. Di kegiatan 2 yaitu jenis-jenis matrik, kita diberikan 2 soal. Yang pertama yaitu ditanyakan, apakah matriks di bawah ini memiliki satu jenis matriks? Diberikan 2 jenis matriks yaitu jenis matriks A dan matriks B.
tadi bahwa ordo pada matrik A itu Kelihatan nggak? 2 kali 2. Kelihatan nggak? Oh, ya. Dan ordo pada matrik B yaitu 3 kali 3. Sehingga dengan ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 ini, kita dapat menentukan bahwa kedua jenis ini memiliki jenis matrik yang sama, yaitu matriks persegi. Kenapa kedua ini disebut matriks persegi? Karena keduanya memiliki jumlah bilangan, memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Kemudian untuk soal yang nomor 2, ditanyakan 3 jenis matriks yang diketahui. Pertama, yaitu matriks diagonal. Dapat kita Ya, lihat biar kelihatan. Duduk tegap. Nah, kelihatan, sudah kelihatan ya. memiliki elemen-elemen yang bernilai 0. Kemudian yang kedua yaitu matriks segitiga atas. Dapat kita lihat juga bahwa di sini bagian atas elemennya seperti membentuk segitiga, di mana di bagian bawahnya elemennya semuanya bernilai 0. Habis ya? Ini ya, spidolnya. Nanti. Kemudian yang ketiga yaitu matriks segitiga bawah. Kebalikan dari yang tadi, di sini yang membentuk seperti bentuk segitiga adalah bagian bawah, di mana bagian atas elemennya bernilai 0. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan, Mes. Saya masih ingin bertanya, perwakilan dari kelompok kita, bagaimana jika semua elemen dari satu matriks tersebut adalah 0? Meskipun seluruh elemennya bernilai 0, tersebut masih termasuk matriks, tetapi matriks jenis matriks 0. Jadi jika semua elemen bernilai 0, jenis matriks tersebut adalah matriks 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, anak paham apa yang disampaikan oleh Nina? Nah, selain 3 jenis ini, ada yang beda nggak kalian buatnya? Kan hanya dibuat 3 kata Ibu. Ada kelompok lain yang beda? Seperti tadi kelompok Messi ya, ada yang matrik semua anggotanya 0. Nah, Ibu jelaskan ya. Matrik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, jenis matrik berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Berarti berdasarkan banyaknya ordo ya. Yang pertama matrik apa? Matrik baris, yaitu matrik yang terdiri hanya 1 baris saja. Jadi 1 baris ya. Yang kedua, matrik kolom, yaitu matrik yang terdiri atas 1 kolom ya. Jadi hanya terdiri dari 1 kolom. Nah, berarti ini kan 1 kali 3, yang ini 4 kali 1. 1 itu menjelaskan apa di sini? Baris. Barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, di sini barisnya ada berapa? 4. Berarti baris itu ke sini kan, ke pinggir ya. Kolom itu yang ke bawah. Berarti 4 baris, 1 kolom gitu ya. Lanjut, yang ketiga. Matrik persegi panjang, yaitu matrik yang terdiri atas M baris dan N kolom. Nah, tadi yang disebutkan Nina adalah matrik persegi. Sekarang matrik persegi panjang. Nah, beda kalau persegi panjang itu ya. Panjang dan lebarnya berbeda. Jadi ordonya itu 2 kali 3 di sini. Barisnya ada berapa ini? 2, kolomnya 3. Lalu matrik persegi yaitu matrik yang memiliki baris dan kolom yang sama seperti yang dijelaskan oleh Nina.
Lanjut, itu baru berdasarkan ordo. Yang kedua, jenis matrik berdasarkan elemen. Nah, berarti yang sebelah sini ya? Yang pertama, matriks nol, yaitu matrik yang semua elemennya bernilai 0. Itu yang ditanyakan oleh Messi tadi ya. Boleh nggak matrik semua nilainya 0? Boleh. Nah, berarti itu adalah matrik 0. Yang kedua, matrik identitas. Ya. Ada tidak tadi oleh Nina? Belum ya? Berarti ini tambahan. Matrik yang persegi dengan elemen pada diagonal utamanya, apa? Bernilai 1. Bilangan 1 semua ya. Sedangkan semua elemen lainnya bernilai 0. Elemen itu adalah ini anggota-anggota dari matrik ya. Jadi diagonal utama itu ke sini ya. Bernilai 1. Lanjut, yang ini matrik diagonal, yaitu matrik persegi dengan elemen apanya? Diagonal utamanya tidak bernilai 0. Yang keempat apa? Matrik segitiga, sama ya, yang disampaikan oleh Nina atas dan bawah. Itu untuk kegiatan yang kedua. Nah, mengenal jenis-jenis matrik. Paham semuanya? Nah, sudah ada 2 tadi ya, konsep matrik, lalu jenis-jenis matrik. Lanjut lagi ke LKS ya, anak-anak. LKS yang ketiga, yaitu tentang transpos matrik. Ada yang mau menjelaskan kepada teman-temannya di depan, transpos? Ya, ke Papa? Maju lagi yang kedua kalinya? Tidak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa ya. Kayaknya Ikram, teman-teman yang lain ngantuk, coba pimpin tepuk semangat sama Ikram. Semuanya suruh berdiri biar semangat, bener gak? Teman-teman di sini kelihatan ngantuk. Ayo kita sama-sama tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Mulai ya. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Lagi? Lagi boleh ya? Kita mulai lagi ya. Tepuk semangat. Ya. Terima kasih Ikram dan teman-teman. Ya. Dihapus boleh kok. Nah, silakan. Ini materi yang ketiga ya. Tentang apa? Transpos matrik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai transpos matrik. Jadi transpos matrik itu sebenarnya apa aja? Contohnya kita punya tabel 1 di sini. Pertama-tama kita ubah dulu dari tabel menjadi sebuah matrik dengan cara yang tadi pertama disebutkan oleh kita. Kita lihat di baris 1 ada angka 4, 2, dan 5. Kita tulis. Terus di baris kedua ada angka 2, 2, dan 2. Selanjutnya ada angka 2, 3, dan 0. Yang terakhir ada angka 3, 4, dan 3. Oke, jadi misalnya ini adalah bentuk pertama dari suatu matriks. Nah, untuk menjawab soal yang kedua, kita bisa ubah matriks ini menjadi sebuah matriks transpos, atau kita ubah dari yang tadinya adalah baris, kita ubah menjadi kolom. Kita lihat di sini, yang baris pertama ada angka 4, 2, dan 5. Baris pertama ini kita buat jadi kolom pertama. Jadi 4, 2, dan 5. Lalu di baris kedua, angkanya 2 semua, kita buat jadi kolom. Di baris ketiga juga sama. Lalu yang terakhir juga sama. Nah, jadi ini adalah bentuk dari matriks transpos atau transpos matriks. Jadi kita hanya mengubah dari yang tadinya baris menjadi kolom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang
Mau bertanya? Kesimpulannya, Jika tidak ada yang bertanya, jadi kesimpulannya transpose matrik adalah jika kondisi baris dan kolom suatu matriks diubah. Jadi misalkan kayak ini yang tadi saya jelasin, yang tadinya baris jadi kolom, kayak gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jelaskan ya mengenai transpose matrik. Nih anak-anak, lihat tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama nama itu tabelnya ke bawah ya, terus keterangan sakit izin alfanya ke samping. Untuk tabel yang kedua, nah, sakit izin alfanya ke bawah, sedangkan namanya ke pinggir, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya nilainya sama kan? Hanya saja posisinya yang berbeda. Gitu. Itu dinamakan transpose matrik. Jadi apa transpose matrik itu? Nah, apabila adanya pertukaran antara dimensi baris dan kolom. Itu ya, transpose matrik itu. Paham? Coba tadi di sini ada soal 2. Nah, ada A dan B. Siapa yang berani maju ke depan? Jika A 17,4,19,87, maka transpose dari A adalah A transpose. Jadi lambangnya adalah T besar ya di atas. Ada yang mau dibuat ke dalam transposnya? Ya, siapa yang mau? Di sini aja nih. A transpose sama B transpose. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani? Oh, ini Sukma. Tepuk tangan buat Sukma. Oh, misalnya dulu. Boleh, Sukma boleh. Oh. Maaf ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Sukma. Tujuh belas, 4, 19, 8, 7. Ini tuh tanggal lahir ibu anak-anak. Contoh soalnya. Ya, ingat-ingat ya. 17, 4, 19, 8, 7. Nah, teman-teman. Ya, silakan Sukma. Boleh dilihat dong perhatiannya. Ya, perhatikan. Nah, di contoh soal yang A, di sini kan baris pertama 17 dan 4. Ya. Kalau misalnya kita ubah dan transpose, maka baris ini kita ubah menjadi kolom. Jadi 17 dan kolomnya adalah 4. Nah, dari yang kedua, kita akan 7, sama juga, jadi di kolom. Jadi 19 dan 87. Tapi enggak? Dan yang contoh soal B, ini kan barisnya ada 3. Kalau ada 3, minta itu semua ada 3. Lalu pas jadi baris. Jadi kolom, baris jadi kolom ya. Nah, jadi begini. Ketiga. Terima kasih Sukma. Iya, sama-sama Sukma. Sukma. Buat Sukma. Nah, gitu ya. Jadi dimensi baris dan kolomnya ditukar ya. Itu matrik transpose. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Kesamaan dua matrik. Ayo hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Arya mau? Silakan Arya. Ya. Spidolnya Arya. Boleh dihapus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang kesamaan detik. Soal yang pertama, kita disuruh menuliskan informasi yang kita peroleh ke dalam bentuk materi. Diketahui bahwa data yang diberikan seperti di sana tinggal kita tulis menjadi matriks. Caranya seperti bintang tadi, yaitu dengan menulis angka di dalam tabel. Jadi ini harga kue ya, di 2 toko ya, anak-anak, di 2 toko. Setelah kita menulis datanya, kita memberikan huruf agar bisa dihurufkan. Dikarenakan ini adalah kesamaan 2 matriks, maka matriks yang ada di data pertama dan data kedua bernilai sama. Kemudian pada soal yang kedua kita ditanyakan mengenai keterikatan dan persamaan yang ada pada kedua matriks tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua matriks tersebut sama karena memiliki elemen dan ordo yang sama, yaitu 3 kali 3. Kemudian kita diberi persamaan sebagai berikut. Ini contoh soalnya ya. Langsung dikerjakan oleh kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ya, langsung dikerjakan ya. Kita diberikan kedua matriks yang belum lengkap. Karena ini persamaan kedua matriks, maka kedua nilai yang ada pada masing-masing matriks bernilai sama. Contohnya adalah ini bernilai 5, kemudian pada matriks A ini juga bernilai 5 walaupun angkanya tidak sama. Kemudian kita isi titik-titik ini dengan cara menjumlahkan yang ada di sini. Akar 9 adalah 3. 3 kuadrat adalah 9. Dan ini 7 dikali bedakan. Kemudian setelah kita mengerjakan hal tersebut, kita diberikan soal untuk menentukan A, B, C, dan D. Berarti itu selain angka 7 bisa juga berapa buat ngisinya? Bisa juga akar 49. Ya, pokoknya nilainya 7 ya. Ya, Bisa juga 3,5 kali 2. Bisa juga 14 bagi 2, betul. 3 tambah 4 juga bisa. Yang penting hasilnya 7 ya. kemudian kita diberikan matriks P, yaitu 2 matriks. Karena ini ordonya beda, untuk mengajarkan soal ini kita harus mengaturkan salah satunya dengan cara yang dijelaskan seperti yang tadi.
Di situ, di dalam soalnya, P transpose sama dengan Q. Jadi, P-nya dirubah dulu. Yang baris jadi kolom. Sekarang sudah sama kan ordonya ya? Berapa area ordonya? Ordonya adalah 2 kali 3. Iya, betul. 2 kali 3. Sama. Setelah kita mentransformkan B, kita mencari A, B, C, dan D. Caranya adalah dengan menambahkan pertama-tama yang gampang adalah B karena dia sudah memiliki nilai yang sama. Jadi B sama dengan 3B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Setelah kita mengetahui B sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai A. Substitusi ya namanya ya kalau memasukkan. Seperti yang kita ketahui, B adalah 1 min 5. Pindah ruas. Ya. Kemudian kita mengetahui A sama dengan 0. Kita sekarang mencari D. D sama 2, D sama dengan 6. Kita masukkan di sini. D sama dengan 6 dibagi 2. Maka D sama dengan 3. Yang terakhir adalah D. D plus 2A sama dengan 3A min 7. Yang kita ketahui A adalah 0, maka ini hilang. D plus ini juga hilang ya, jadi D sama dengan min 7. Jadi jawabannya ini. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya yang Arya jelaskan tadi adalah kesamaan dua matriks. Ada 2 syaratnya apa? Yang pertama, ya ordonya harus sama. Ini kan ordonya berapa? 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3 gitu ya. Yang atas berapa? 2 kali 2. Ya gitu ya, ordonya harus sama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setiap elemen yang bersesuaian, elemen pada bersihan kolom yang sama memiliki nilai yang sama gitu ya. Jadi kayak yang tadi nih, ini nilainya sama. Akar 9 berarti 3 gitu kan. Boleh nggak di sini ditulisnya 6/2? Boleh ya, karena 6/2 juga 3 gitu ya. Jadi 2 syaratnya ya. 2 matriks dikatakan sama jika apa? Jika memiliki ordo dan nilai yang sama. Paham? Paham. Nah, itu kesimpulannya. Berarti dari semuanya sudah selesai ya? Subbab 1, subbab 2, subbab 3, dan subbab 4 sudah selesai. Nah, begitu anak-anak. Ibu punya
Nih, soal. Ini gampang banget soalnya nih. Kalau memperhatikan teman-temannya dari mulai Lintang, Nina tadi ya. Terus siapa lagi Arya, lalu siapa yang maju ke depan? Ikram, terus Sukma gitu kan. Pasti bisa. Sok. Ini matrik ukuran berapa? Namanya matrik A ya. Matrik itu apa? Huruf kapital ya. Nah, di sini coba untuk soal yang pertama, elemen matrik yang terletak pada baris kedua. Ya, betul, teman-teman. Terus yang kedua, elemen matrik yang terletak pada kolom ketiga. Ya. Elemen yang terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Elemen. Ayo, pusing. Hanya satu ya jawabannya ya. Kalau elemen ya, Jahra betul Jahra. Elemen yang terletak pada baris ketiga, berarti barisnya yang mana? Kalau baris yang ke bawah ya. Baris ketiga, lalu kolom ke-1. Jadi berapa? 20. Elemen yang terletak pada baris ke-1, kolom ketiga. 14. Ordonya berapa tadi? 3. Nah, paham ya? Yang kedua, ada yang mau? Tadi kan bilangan primanya sudah dibahas. Soal nomor 2 ada yang bisa gak? Buatlah matrik yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom dengan elemennya adalah 15 bilangan prima yang pertama. Kalian bikin dulu bilangan prima itu berapa aja. Berarti bisa ke pinggir, bisa ke bawah ya. Dibikin angkanya. Siapa yang mau? Siapa yang mau 15? Tulis dulu deh tadi. Siapa? Destika ya? Tadi nanyain ya bilangan 1 sampai... Ya, sini dulu kamunya. Tulis dulu bilangan primanya. Tulis dulu. Tulis dulu. 2. Terus berapa lagi, teman-teman? 5. Terus? Lalu? 19 ya? Lalu? 31. Lalu? Enggak. 33 bisa dibagi 11. Ya, enggak bisa. 37. Terus? 39. Lalu? Dibagi berapa 39? Oh iya, 39 bukan karena bisa dibagi 3. Lalu? 41, lanjut? 43. Lanjut? 5. Udah. Yang dibuat itu adalah 5 baris dan 3 kolom. Bisa kan? Nah, hanya jadi harus berani dulu, nanti bisa kemudian. Tepuk tangan aja buat Desita. Nah, ini soal yang paling susah, ini soal hot nih, yang ketiga nih. Ada yang bisa? Sukma lagi. Silakan Sukma. Berarti di sini juaranya Sukma sama Ikram ya, karena udah maju 2 kali nih. Bener kan Ikram ya? Oh, apa? Rikam. Malum ya pertemuan pertama ya. Selanjutnya tidak akan salah lagi. Oh, spidolnya tidak adaan, Sukma. Nah, silakan buka yang mana aja, Sukma. Sabar ya, tulis soalnya dulu. Iya, Sukma. Teman-teman, saya akan menjelaskan yang
Ya, pasti kalian bingung kayak, aduh pusing gimana ya? Jadi sini saya akan menjelaskan dan membantu kalian. Nah, ini sama kayak area tadi yang persamaan maksud. Jadi kita samakan dulu. Posisi. P dikurang Q sama dengan 16. 3S ditambah S dengan 14. I ditambah S sama 2. Dan 2P dikurang 4S sama dengan 12. Nah, kita pilih salah satu nih. Cara kita mau ambil yang ini dulu nih. Pertama, I tambah S dengan 2. I tambah S dengan 2. Nah, ini R kita pindahkan dulu. Kalau misalnya buat itu kita pindahkan jadi kita I dengan 2 dikurangkan. Nah, kita pilih satu lagi nih. Kita maunya yang mana nih? Kalau saya maunya gini. Ya. 3S tambah S sama dengan 8. Nah, ini 3S-nya kita pindahkan. Ini S yang bukan 5 nanti atau keliru. Ya. Ini Q-nya dengan 2 dikurangkan. Substitusi ya namanya ya. Sukma. Nah, ini kan kita sudah dapat nih I dan S, I dan R-nya. Nah, kemudian kita substitusi ke yang ini aja deh, karena ada Q-nya. P dikurangkan Q-nya tadi sama 2 dikurang R. Ini kita hitung dulu. Nah, ini min-nya dikali 20 ini. Min dikurang min dikali 2 min 2. Min 2 Nah, min ketemu min jadi plus jadi R. plus R sama dengan 14. Nah, ini min 2 kita pindahkan. Karena angka 2 ini nggak punya variabel, kita pindahkan. Karena ini yang min jadi plus. Plus ya. 16 tambah 2 16. pintar. Nah, ini kan kita sudah tahu nih R-nya nih 14 min 3S. Kita Ya. masukkan nih. Plus ketemu min jadi Min. Min. keliru Bu. Ya. Aduh. Min 35. 3S ya, itu bukan 35. Nah, ini ada lagi nih 14 gak punya variabel, kita pindahkan. Ya. Nah, jadi 18 kurang 14. Jadi berapa nih 18 kurang 14? Nah. Oke. Pinter nih, keren. Ya. Jadi hasilnya P dikurang 3S sama dengan 4. Jadi ada yang sama nih. Sama Ya. yang nih. 2P dikurang 4S sama 14. Nah. Kita eliminasi. Hmm. Oh, sorry. Dieliminasi ya? Kita mau ngilangin P-nya nih. Yang atas tuh 2, yang bawah 1. Jadi kita harus samakan yang bawah dengan yang atas. Jadi harus dikali 2. Kali silang ya. Ya. Hmm. Yang ini kita kali aja lah. Yang atasnya yang bawah kita kali 2 aja yang bawah. Hmm. Jadi 2P 3 dikali 2. Nah. 4 dikali 2. Nah, ini kan sama-sama 2P. Kita coret nih. Nah, terus ini nih, biar nggak bingung kita terusin aja nih. Nah, ini kan min ketemu min jadi plus. Jadi min 4 S ditambah 6 S. Karena min 4 tambah 6 lebih besar 6 positif, jadi hasilnya harus positif. Jadi 2. 12 dikurang 8? Nah. 4. Nah, ini bisa kita bagi masing-masing 2. Ini 2S kita bagi 2 dan 4 kita bagi 2.
2S bagi 2. S. Dan 4 bagi 2. 2. Jadi S sama dengan 2. Nah, kita sudah ketemu nih S-nya 2. Kita substitusi. Kita Gampang ya? substitusi kemana nih? Mau yang ini atau yang ini? Oh, saya maunya yang ini. Jadi kita substitusi ya. Yang Jadi 3S plus R. 3 dikali, kan S-nya udah ketemu 2. Ya. Jadi 3 dikali 2 ditambah R sama dengan 14. 3 Ya. dikali 2. nah, R sama dengan 14. Nah, ini 6 ini nggak punya variabel, kita pindahkan. Jadi Ya. min 6. ya. 14 dikurang 6. 2. 8. Jadi R-nya sama dengan 8. 8. Kita substitusikan. Tinggal nyari apa? P ya? Ya. P dikurangi 4 ya. Itu yang pertama, yang atas saja supaya gampang. P dikurangi berapa? Kita nyari ini. R, Kita kan nyari udah ini ketemu. lagi. Yang ini ya, P dikurangi 4 sama dengan 16. Sok. Ki ya? Iya. Oh, Ki-nya belum ketemu ya? Iya. Nah, Kita sok nyari dulu ya. nilai Q-nya. Karena Udah. kita ketemu. Ya udah, sok dulu. I ditambah R dengan 2. Karena R-nya sudah ketemu 8, jadi Ya. I tambah 8 dengan 2. Ini ada lagi nih 8 nggak punya variabel. Ya. Kita Pindah. pindahkan jadi minus 8. Ya. Ini dengan 2 dikurang 8. 2 kurang 8 berapa? Min 6. Jadi ya ini min 6 bukan 6. Ya. Min 6. Jadi Q-nya adalah min 6. Min 6. Lalu baru ke P min 4 ya. Kita cari nilai P-nya nih. P min Q sama dengan 16. Nah, kan nilai Q-nya sudah tahu. Min 6. Ya. Min 6. Dengan 16. 16. Jadi Min ketemu min jadi plus. plus. Jadi P ditambah 6 dengan 16. Ini nggak punya variabel juga nih. Kita pindahkan sini. Jadi P sama dengan 16. 16 kurangi 6. Jadi P-nya 10. Nah, kan kita sudah tahu S-nya 2, Ada N-nya 2 8, kan? N-nya min 6, P-nya 10. Udah, ketemu semuanya ya. Tepuk tangan buat Sukman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan LPS-nya anak-anak. Nah, pembelajarannya sudah selesai, kuisnya juga sudah selesai. Dikumpulkan dulu ya untuk proses penilaian. Arya. Lalu. Nah. Dah. Nah, jadi dari hasil diskusi ini kita sudah membahas 4 bab ya, yaitu tentang 4 subbab, yaitu tentang konsep matrik, transpos, lalu kesamaan dua matrik dan jenis-jenis matrik. Sudah paham semuanya? Ibu minta 1 orang saja untuk menyimpulkan. Siapa yang mau? Semuanya menyimpulkan. Kesimpulannya? Oh, silahkan. Jadi kesimpulannya matriks dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam menyederhanakan data. Lalu apa aja tadi? Untuk menyederhanakannya seperti apa kan? Kita bisa menyederhanakannya Dengan cara dibuat menjadi satu matriks. Nah, langkah awalnya masalah nyata kita buat dalam apa tadi? Tabel. Setelah dibuat dalam tabel, baru dibuat ke dalam bentuk matriks. Nanti untuk minggu depan, nah kita akan mempelajari tentang operasi pada matrik ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Nanti hubungannya sama seperti yang Sukma kerjakan ini. Ada eliminasi dan ada substitusi ya. Nah ini ada hubungannya dengan apa? Sistem persamaan linier ya. Jadi harus paham aljabarnya pindah ruasnya seperti itu ya. Insya Allah kalian bisa ya. Jadi minggu depan apa? Tentang apa? Operasi pada matrik ya anak-anak. Persiapkan. Kalau perlu kalian kalau ada waktu luang ya, silahkan searching atau seperti apa. Jadi ketika di kelas kalian sudah siap ya untuk belajar, nggak terlalu blank gitu ya. Jadi gabut kalian itu bermanfaat, harus searching ya anak-anak ya tentang pelajaran. Nah, tidak ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang mau tanyakan? Ya, ya udah sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk semangat lagi. Ayo. Ya, berdiri semuanya, tepuk semangat lagi 1 kali lagi.
Ya, dah, tepuk semangat. Ya, sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, semuanya paham? Ternyata matematika itu menyenangkan. Matematika itu tidak menyebalkan ya. Tidak juga apa? Killer gitu ya. Tidak juga susah, tidak juga ngantuk, tidak juga. Pokoknya matematika itu mudah ya anak-anak. Menyenangkan. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu tutup dengan doa ya. Doa sesudahnya supaya berkah juga ya. Ayo, siapa yang mau mikir lagi ya? Ya udah. Duduk siap. Mulai. Wal asrina insana wa fi husnil illa lagi na'amanu wa amilus solihati. Doa selesai. Beri salam. Ya, untuk kedepannya ya seperti yang tadi dilakukan oleh siapa tadi? Destika ya. Destika kan nggak bisa ya. Tapi ternyata setelah maju ke depan bisa. Jadi untuk pembelajaran matematika itu harus apa? Dibutuhkan apa? Keberanian. Ya, berani dulu, bisa kemudian. Jadi jangan takut karena ibu pernah dengar dari teman ibu yang sekolah di Jepang ya, bahwa ciri-ciri orang Indonesia itu apa? Duduknya selalu paling belakang dan ketika ditanya mau maju atau tidak, mengerti atau tidak, jadi ngambang. Mengerti atau tidak? Mengerti atau mengerti? Tidak mengerti, ya gitu, jadi ngambang ya. Jadi kita rubah orang Indonesia tuh nggak kayak gitu. Kita itu pemberani, ya. Jadi berani dulu bisa, kemudian, ya tepuk tangan untuk kita. Nah, ya kita akhiri saja ya pembelajaran kali ini. Ya, Ibu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah aktif. Yang belum aktif, Ibu minta selanjutnya lebih aktif lagi ya. Jadi berani dulu, bisa kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak sama-sama. Ada yang bisa bantu Ibu untuk beres-beres di sini? Mau keluar sini, bantuin Sukma. Masih ada. Nah, dari sini ininya Sukma. Ya. Boleh bantu ya. Ya, kita matiin dulu ininya ya. Cepet-cepetin aja. Nah. Matiin dulu ya. Sudah ini pelajaran apa? Dah. Ya dah. Beres-beres dulu. Apa nah? Ya boleh. Makasih Sukma ya. Terima kasih anak-anak. Dah.